Selamat pagi, perkenalkan nama saya Angel Sania, mahasiswi Universitas Siber Asia. Kali ini akan melakukan presentasi dengan judul Memori Internal yang diajukan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer dengan dosen pengampu Bapak Cato Nugroho, Eskom Mkom. Baik, pertama kita mulai dengan definisi memori internal. Memori internal sendiri sering disebut sebagai memori utama atau memori merupakan tempat penyimpanan data dan program yang dapat diakses langsung oleh CPU. Memori ini memiliki kecepatan akses yang tinggi dan berfungsi sebagai jembatan antara CPU dan perangkat input-output atau penyimpanan sekunder. Memori internal berada di bawah register CPU dan memori cache, namun di atas memori sekunder atau penyimpanan eksternal. Memori komputer juga diorganisasikan dalam hierarki berdasarkan tiga karakteristik utama, yaitu kecepatan, kapasitas, dan biaya per bit. Semakin tinggi posisi memori dalam hierarki, semakin kecil kapasitasnya, semakin cepat aksesnya, dan semakin mahal biayanya. Lalu kita akan membahas jenis-jenis memori internal. Yang pertama ada random access memory atau yang biasa kita kenal dengan RAM. RAM adalah memori yang bersifat volatil atau data hilang ketika daya dimatikan dan merupakan memori utama yang digunakan untuk menjalankan program yang sedang aktif. RAM dibagi menjadi dua jenis, yaitu DRAM atau Dynamic RAM digunakan sebagai memori utama sistem, dan SRAM atau Static RAM yang digunakan sebagai memori cache yang lebih cepat. Yang kedua ada Read-Only Memory atau yang biasa dikenal dengan ROM. ROM adalah memori yang bersifat non-volatile, di mana data tetap tersimpan meskipun daya telah dimatikan, dan digunakan untuk menyimpan firmware atau bootloader sistem. Jenis ROM juga ada tiga jenis. Yang pertama ada PROM atau Programmable ROM, itu untuk alternatif yang lebih fleksibel. Yang kedua ada EPROM atau Erasable Programmable ROM untuk aplikasi yang memerlukan pembaruan berulang. Dan yang terakhir ada EEPROM atau Electrically Erasable Programmable ROM, yaitu keunggulannya bisa digunakan untuk penghapusan dan penulisan ulang tingkat byte secara elektrik di tempat. Lalu ada cache memory. Cache memory adalah memori kecil berkecepatan sangat tinggi yang bertindak sebagai buffer antara CPU dan RAM. Tujuannya adalah meminimalkan waktu tunggu CPU dengan menyimpan salinan data dan instruksi yang paling sering diakses oleh RAM. Tujuan utama cache memory menurut Stallings adalah untuk meningkatkan kinerja komputer dengan cara satu, menyediakan akses data atau instruksi yang lebih cepat bagi prosesor dibandingkan jika harus mengakses ulang dari memori utama yang kecepatannya relatif lebih rendah. Yang kedua, menjembatani aliran data antara prosesor yang sangat cepat dengan memori utama yang lebih lambat. Yang ketiga, mengeksploitasi prinsip lokalitas referensi atau locality of reference, di mana data atau instruksi yang baru saja diakses kemungkinan besar akan diakses kembali dalam waktu dekat. Lalu ada organisasi dan struktur memori internal. Organisasi memori internal komputer adalah hierarki penyimpanan data yang efisien, di mana setiap tingkat penyimpanan data untuk diakses CPU dengan kecepatan berbeda, dari sangat cepat di register hingga lebih lambat di RAM. Untuk mengoptimalkan kinerja sistem dengan menempatkan data yang sering digunakan lebih dekat ke CPU. Struktur memori internal terdiri dari register, ada yang tercepat, terkecil, ada cache memory, bagian L1, L2, L3, dan memori utama atau RAM, dan diakhiri dengan ROM. Lalu ada modularitas memori. Modul memori terdiri dari kumpulan lokasi yang didefinisikan oleh alamat yang diberi nomor secara berurutan. Setiap lokasi berisi angka biner yang dapat diinterpretasikan sebagai instruksi atau data. Modul input-output mentransfer data dari perangkat eksternal ke CPU dan memori, dan juga sebaliknya. Modul ini mengandung buffer internal untuk menyimpan data secara sementara hingga dapat dikirimkan. Lalu ada register penting. Ada berbagai jenis register prosesor yang digunakan untuk mengontrol operasi prosesor. Sebagian besar dari register ini pada kebanyakan mesin tidak terlihat oleh pengguna. Beberapa di antaranya mungkin terlihat oleh instruksi mesin yang dieksekusi dalam mode kontrol atau sistem operasi.
Mesin yang berbeda akan memiliki organisasi register yang berbeda dan merupakan terminologi yang berbeda. Empat jenis register esensial untuk eksekusi instruksi adalah: satu, program counter atau PC menyimpan alamat instruksi yang akan diambil. Yang kedua, ada instruction register atau IR menyimpan instruksi yang baru saja diambil. Yang ketiga, ada memory address register atau MAR, itu untuk menyimpan alamat lokasi di memori. Dan yang keempat, memory buffer register atau MBR, itu untuk menyimpan kata data yang akan ditulis ke memori atau kata yang baru saja dibaca. Berikut adalah referensi jurnal yang saya ambil untuk membuat makalah dan PowerPoint. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan selamat siang.